Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judulnya ini penerapan supply chain management di PT Brataco Chemical Cabang Medan yang beranggotakan Heli Yolanda Aulia, Masito Safriyani, Safi Larosa Linson Queen, Septi Dwi Putri Anggraini, dan Azara Diana Vitasari. Next. Outlet yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan besar setelah adanya pandemi COVID-19, serta persaingan bisnis sekarang semakin ketat. Jika perusahaan tidak melakukan apapun, maka perusahaan akan tertinggal jauh dan sulit untuk bersaing di pasar. Hal ini berarti perusahaan harus mempunyai strategi tepat agar dapat memenangkan dalam persaingan pasar dan mempertahankan keberadaannya dalam dunia bisnis sehingga tidak terlempar dalam persaingan bisnis. Salah satu strategi untuk memenangkan persaingan pasar yaitu dengan menerapkan proses supply chain management atau SCM yang tepat. SCM adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Penerapan yang tepat yaitu tingginya tingkat persaingan dan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sistem ini kelebihannya mampu mengelola aliran produk, baik barang maupun jasa dalam suatu rantai pasok, sehingga dapat memenangkan persaingan pasar. Untuk membangun suatu sistem SCM yang baik dan optimal, harus memperhatikan 5 hal penting, yaitu perencanaan, pemasokan, pembuatan, pengantaran, dan pembelian. PT Brataco Chemical Cabang Medan merupakan PT salah satu cabang perusahaan milik PT Brataco yang bergerak di bidang jasa distributor bahan baku kimia. Target pasarnya adalah rumah sakit, pabrik, dan toko yang bergerak di bidang kimia. Pada mulanya, hanya bergerak di bidang distributor. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai timbul permintaan pasar mengenai produksi aqua demineralisasi dari beberapa konsumen. Aqua DM merupakan air yang bebas ion atau tanpa mineral yang diperoleh dari air mineral yang mengandung ion yang dilewatkan dalam beberapa kolom resin, sehingga mineral yang terbawa tertahan pada kolom resin. Manfaatnya adalah untuk melarutkan atau mencairkan bahan kimia, perawatan atau pengisian aki mobil dan motor, serta untuk kegiatan medis, praktikum kimia maupun biologi. Melihat peluang yang ada sejak 2011, aqua demineralisasi diproduksi PT Brataco Chemical Cabang Medan. Permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuat perusahaan tidak mampu memenuhi pangsa pasar. Hal ini karena fokus utamanya adalah sebagai distributor bahan kimia sehingga aliran proses SCM perusahaan tidak diperhatikan. Namun, apabila proses SCM ditata dengan sebaik mungkin, maka perusahaan diperkirakan mampu untuk memenuhi pasar. SCM sendiri mempunyai bidang kajian yang terletak pada efisiensi dan efektivitas aliran barang, informasi, dan aliran uang yang terjadi secara bersama-sama, sehingga dapat berhubungan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, untuk menghasilkan produk sesuai dengan keinginan konsumen, dalam hal ini produk yang berkualitas dan sesuai pesanan. Selain itu, pengiriman produk tepat waktu sesuai dengan keinginan konsumen, maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai elemen dalam rantai pasok. Dengan demikian, terkait manfaat yang besar dari adanya penerapan SCM, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan supply chain management di PT Brataco Chemical Cabang Medan, sehingga dengan mengetahui penerapan SCM-nya akan terlihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam penerapan SCM di perusahaan tersebut. Dengan permasalahan yang ada dalam penerapan SCM, maka harus segera dilakukan berbagai tindakan dalam rangka pencapaian keuntungan perusahaan dan peningkatan kepuasan konsumen.
Pada dasarnya, pelanggan akan puas apabila mereka menerima nilai sebagaimana yang mereka harapkan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengidentifikasi penyebab permasalahan atau kekurangan yang ada dalam penerapan SCM sehingga diharapkan akan membuat pelanggan merasa puas. Next. Selanjutnya metode pada penelitian ini yaitu melakukan dengan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Lalu teknik analisis yang digunakan yaitu supply chain management yang merupakan sumber data yang digunakan dari data primer yang merupakan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari narasumber yaitu dari karyawan di divisi pergudangan, karyawan divisi produksi dan karyawan divisi pemasaran. Lokasi yang diteliti adalah di PT Brataco Chemical cabang Medan. Penerapan SCM yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai tahap dari inbound dan hingga outbound atau dimulai dari tahap identifikasi supplier, purchasing, production, distribusi, customer, dan diverse logistik. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada supplier. PT Brataco Chemical Cabang Medan hanya memiliki 2 supplier, yaitu yang pertama perusahaan itu sendiri sebagai penghasil bahan baku utama, yaitu menghasilkan resin kation, besi, magnesium, mangan, kalium, sodium, dan resin anion alkalinitasi. Yang kedua ada PT XYZ sebagai bahan baku pendukungnya itu memproduksi jerigen dan label kemasan. Next. Yang kedua ada purchasing itu, yang pertama pemesanan yang dilakukan perusahaan kepada PT XYZ biasanya lebih dari 3 kali dalam sebulan dengan menggunakan sistem pre-order. Pembayaran menggunakan sistem kredit dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian pengiriman paling lama 3 hari setelah proses pemesanan. Selanjutnya, bahan baku yang telah datang dari supplier dilakukan proses pengecekan. Apabila tidak sesuai, akan dikembalikan kepada supplier. Selanjutnya, barang yang sesuai disimpan di gudang perusahaan. Gedung yang dipakai untuk menyimpan bahan baku mempunyai kriteria suhu sejuk, yaitu 8-15 derajat Celcius. Next. Kemudian yang ketiga ada produksi. Di PT Brataco Chemical Cabang Medan melakukan produksi sistem demineralisasi tersedia dalam 2 cara, yaitu two-bed demineralizer, yaitu pertukaran ion menggunakan 2 tangki, masing-masing terdiri dari cation tank dan anion tank. Yang kedua ada mixed bed demineralizer. Sistem ini dapat menghasilkan kualitas air yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem 2 tangki. Selanjutnya hasil produksi kemudian dicek oleh apoteker untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan atau tidak. Dalam 1 hari, PT Brataco Chemical Cabang Medan memproduksi aqua demineralisasi dengan berat 20 liter per jerigen dalam jumlah antara 80-100 jerigen dengan harga 75.000 per jerigen. Pada setiap penjualannya, PT Brataco Chemical Cabang Medan mengambil keuntungan sebesar 20%. Next. Yang keempat ada distribusi. Distribusi ini merupakan proses pendistribusian barang yang telah diproduksi oleh perusahaan akan sampai ke tangan konsumen baik melalui saluran distribusi langsung maupun tidak langsung. Untuk proses pengiriman barang menggunakan mobil yang disediakan oleh perusahaan. Proses pengiriman barang ke pabrik dan toko dilakukan 1 kali dalam sebulan. Ke rumah sakit dikirim antara 1-2 kali dalam sebulan. Nah, barang yang akan dikirimkan ke konsumen itu diangkat secara manual menggunakan tangan dari gudang ke mobil pengiriman oleh pegawai sopir dan pegawai gudang. Yang kelima ada konsumen. Konsumen ini yang membeli produk dapat menghubungi perusahaan melalui telepon atau datang langsung ke perusahaan. Proses pembayarannya sendiri dapat dilakukan secara langsung pada saat barang datang ke konsumen atau bisa juga ditransfer melalui rekening perusahaan. Yang keenam ada reverse logistik. Ini adalah proses merencanakan, mengimplementasi, dan mengontrol aliran bahan mentah yang mempengaruhi biaya. In proses inventory, barang jadi dan informasi terkait dari titik awal untuk tujuan menangkap kembali
nilai dari pembuangan yang pantas secara efisien. Nah, alurnya ini dimulai dari perusahaan mengirim produk ke konsumen menggunakan truk, kemudian konsumen yang menerima barang dalam keadaan cacat atau tidak sesuai dengan permintaan dapat langsung menghubungi perusahaan melalui via telepon, email, dan perusahaan akan segera mengganti barang yang cacat atau tidak sesuai tersebut dengan yang baru dan mengantarkan barang tersebut ke konsumen tanpa ada biaya untuk penggantian produk ataupun biaya transportasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa alur penerapan supply chain management PT Bratako Chemical Cabang Medan dimulai dari supplier, purchasing, produksi, distribusi, konsumen, dan reverse logistik. Di bagian supplier, perusahaan terdiri dari supplier bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Bahan baku utama dibeli langsung dari PT Bratako Chemical Cabang Medan, sedangkan bahan baku pendukung didapatkan dari PT XYZ. Pada tahap purchasing, barang yang tidak sesuai dengan pesanan akan dikembalikan kepada supplier untuk penggantian. Untuk bahan baku yang sesuai dengan pesanan, pembayaran akan dilakukan dan kemudian disimpan di gudang untuk proses produksi. Produksi dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama menghasilkan TDS yang rendah dan memiliki pH hampir netral. Dan tahap kedua menghasilkan aqua demineralisasi. Produk yang telah lulus pengujian selanjutnya disimpan di gudang sebelum dikirim ke pelanggan. Pada bagian distribusi, pelanggan perusahaan termasuk rumah sakit, pabrik, dan toko. Pengiriman dilakukan sesuai dengan jumlah permintaan pelanggan dan dalam waktu yang tepat melalui moda transportasi milik perusahaan. Jika pelanggan tidak puas dengan kondisi barang yang mereka terima, mereka dapat menghubungi perusahaan melalui email atau telepon untuk memulai proses penukaran barang baru di bagian reverse logistik. Selanjutnya ada saran, yaitu saran untuk perusahaan pada bagian supplier adalah agar perusahaan dapat bekerja sama dengan supplier lain karena mereka saat ini hanya bergantung pada kedua supplier sehingga bahan baku terkadang terlambat. Saran dari bagian pembelian adalah perusahaan harus membeli bahan baku secara rutin dan terancana dengan mempertimbangkan permintaan konsumen yang terus meningkat. Sedangkan pada bagian distribusi, disarankan untuk mengurangi keterlambatan dalam pembelian bahan baku. Sementara pada bagian konsumen, perusahaan diharapkan untuk memperluas pangsa pasar agar penjualan tidak hanya terbatas pada wilayah setempat atau lokal. Pada bagian reverse logistik, diharapkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan ketika produk diterima untuk menanyakan apakah produk yang dikirimkan sesuai dengan pesanan mereka atau tidak dan kondisi produk tersebut. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.